akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat terkait kasus perceraian antara Baim dan juga Paula. Dan ini eksklusif di FYP kita hadirkan Bang Hotman Paris. Oke, Bang Hotman maaf. Di sini ada cuplikan. Pengacara tuh begini ya. Ini apa sih artinya, penasaran deh gue, ini apa sih artinya Bang? Sudah ciri khas gua. Tuh iya. Ada sesuatu di jarinya. Ada sesuatu di jarinya. Kita takutnya begini, keterusan gitu loh Bang. Kalau keterusan tinggal puter balik gampang. Tapi gini, gini lagi. Iya. Gitu. Permisi, kita fokus di sini. Boleh. Wow. Ini postingan dari Paula ya. Disudutkan seperti ini dan dipermalukan satu Indonesia. Kalau memungkinkan, saya ingin berdiskusi juga Bang Hotman dan juga kuasa hukum saya. Karena saya pengen sekali bantuin sama Bang Hotman juga. Mohon bantuan dan arahannya. Baiknya langkahnya seperti apa? Saya sangat awam di hukum. Sekali lagi, terima kasih ya Bang. Semoga Bang Hotman dilancarkan dan sehat selalu. Aku di Bali, Senin ketemu. Oh jadi To the point. Jadi Paula langsung nge-DM Abang? Ya. Tapi Jadi gini, awalnya saya melihat video jubir pengadilan agama, yaitu seorang hakim yang rasa keadilan saya terusik. Karena ada dua kata-kata di situ sebagai alasan cerai. Satu, ada pihak ketiga. Ya. Kedua, istri durhaka. Oke. Itu dalam undang-undang nggak ada. Oke. Dalam undang-undang hanya dikenal alasan cerai karena berzina. Berzina. Jadi bukan kalau hanya karena kedekatan, chatting-chatting, itu bukan alasan cerai. Kalau makan, misalnya lagi makan berdua gitu. Makan pun nggak bisa. Oke. Berpegangan tangan gitu Nggak lagi bisa jalan juga. Oke, Nggak bisa. Kalau paling-paling harusnya ditulis alasannya pertengkaran terus-menerus akibat misalnya kedekatan. Oke. Kalau indikasi kata hakim itu kan seolah-olah terjadi perzinahan. Ya. Nah, definisi dan batasan perselingkuhan itu sebetulnya apa? Dalam perselingkuhan ada dua artinya. Di mata hukum hanya ada istilah berzina. Oke. Dalam sehari-hari ada juga selingkuh hanya pacar-pacaran tapi tidak berzina. Tidak ada hubungan badan istilahnya. Ya, tidak ada hubungan persetubuhan istilahnya. Ya. Nah, dalam undang-undang hubungan zina itu pembuktiannya berat. Harus ada melihat atau mengakui, saksi, ada saksi dan sebagainya. Saya tanya si Paula, dia bilang nggak ada. Inilah WA dari si Paula, ya. Mana sih? Nah, Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol. Jadi dia sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Dan posisi duduk berjauhan. Dan pintu tidak terkunci. Itulah WA dari Paula ke saya. Oke. Saya mau jelaskan, saya bukan pengacaranya Paula ya. Dan saya tidak mau jadi pengacaranya. Tidak mau? Tidak mau. Saya hanya kasih advice. kasih pencerahan hukum sebagai pengacara senior. Saya spesialis perkara-perkara bisnis besar. Tapi kan logika hukumnya udah sangat tajam. Gitu. Oh iya. Jadi dia bilang, dia kemudian kami teleponan. Si Paula cerita bahwa cowok itu memang tamu dari suami istri, tamu dari suami dan tamu dia. Ya. Diizinkan menginap di rumah itu oleh suaminya juga. Sudah diizinkan. Ya, jadi tamu keluarga. Oke. Tamu keluarga. Jadi bukan diam-diam dia kenal. Iya. Ya. Jadi ada CCTV, itulah yang dipakai di persidangan. Hanya ngobrol. Nggak seperti kita kemarin, rada. Iya, benar. Ya, tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada, jauh dari bukti perzinahan, nggak ada sama sekali. Oke. Makanya saya terus rasa keadilan waktu hakim mengatakan istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu kan berarti kan maksudnya kan ada hubungan cinta dalam arti undang-undang kan? Iya. Satu lagi saya tanya lagi si Paula, memang ada chattingan cowok itu ke dia, apakah itu bercanda atau tidak? Dibocorkan oleh salah seorang asisten daripada Paula yang rada-rada sakit hati sama Paula, ada kata-kata kangen. Oke. Ya,
Ya, Hotman kirim kangen sama ribuan cewek sebulan. Iya. Apa itu perzinahan? Enggak kan? Apalagi lo, gue juga tahu tampang lo. Gue diem aja. Kangen Tapi kan bentar. bisa kangen masakannya, mungkin Iya. bisa apapun. Ya bisa apapun. Alasannya kenapa Bang Hotman nggak mau jadi pengacaranya Paulo? Apa karena Bang Hotman ini bayarannya kan katanya dolar. Tapi Ya. mohon maaf Bang, saya lihat dari kantong abang ini jatuh duit. Katanya dolar kok ini 100.000 nih Bang, ini jatuh duit ini Bang. Punya abang ya? Iya ini banyak. Ini, Ya Allah duitnya lihat duitnya Hotman Paris lecak-lecak. Aku nyari yang lain lagi di mana ya? lu mau tahu? Lu mau tahu duit gua nih? Nih. Mana? Jadi gua itu, lu apa? Gua itu Ah. kemana-mana kiri kanan ada duit. Bukannya pamer enggak? Ah. Iya Pak, ini pamer bagaimana? Iya. Bukan pamer. Ya ini berantakan ada yang 5.000 nih. Oh iya. Nih. Kalau ada uang Nah, buat apa? ini juga banyak. Buat apa sih bang? Ya, Bang, karena saya kemana-mana kan, 20.000, 5.000. aku malas pakai card. Aku nggak tahu cara pakai apa tuh? Kredit Apa? card. Virus apa? Apa? Kiuris. Virus. Virus. Chris. Ya. Jadi aku kalau lagi makan, sering malah ceweknya suruh bayarin. Tapi gue juga Nggak bisa cash. Iya. Baru ceweknya gua bayar. Ya ya Apa ya. maksudnya? Ya gua Ganti nggak juga. ngerti. Aku paling gaptek. Oh. Jadi siapapun nggak akan bisa membuktikan gua transfer ke cowok. Cowok. Karena Cewek. cewek. Ah. Malu deh Eke. Karena kan, ketua. asisten gue yang kirim. Iya bener. Nah, iya. jadi gitu. Jadi gimana tadi? Balik Jadi, lagi ke tadi Balik kangen. lagi. Balik kayak kangen. ya itu. Jadi kata Kalau aku Pau- ngomong kangen ke cewek gitu, I miss you. Oh itu bukan perselingkuhan. benar. Benar Lagi apa? pula, Benar. bahasa undang-undang udah jelas. Alasan perceraian adalah berzina. Ya, berzina. ya. Dan kalau dari keterangan jubir pengadilan agama, arahnya kayak berzina. Kalau berzina adalah ada hubungan badan. Ada hubungan persetubuhan, Sampai disebut ada saksi, ada pengakuan. Ini tidak ada. Sampai Karena- disebut Benar. istri durhaka itu karena itu. Benar, sampai ada istilah durhaka. Jadi putusan itu salah total Oke. dan mempermalukan pencari keadilan yang sedang proses banding. Oke. Kan belum final putusannya. Iya. Bang, Ya. mau nanya dong, itu istilah istri durhaka itu memang ada di... Nggak ada. Undang-undang hanya mengatakan alasan perceraian. Satu, berzina. Berzina. Pemabok yang terus-terusan nggak bisa diobati. Ya. Pertengkaran terus-menerus. Oke. Ah, harusnya hakim memakai alasan pertengkaran terus-menerus karena ya itulah alasannya kan gara-gara dia dekat sama cowok. Iya. Tapi bukan gara-gara apa itu? Bukan gara-gara durhaka. Durhaka, benar. Kan kalau orang bertengkar kan belum tentu durhaka kan? Oke, Bang, maaf. Tapi ada sebuah rekaman video, rekaman pembicaraan dalam bentuk video ini bocor. Kita lihat dulu ya. Ya, bersama-sama. coba. Ini dia. Di situ ada satu, kalau di kamar mandi sampai 2 jam. Paula, makanya Baim curiga kayaknya chat-chatan. Ya. Kemudian tadi juga ada obrolan Paula dengan seseorang. Paula mau menjelaskan tapi dipotong. Ya, apapun itu mau chat-chatan kayak itu bukan perzinahan. Ya itu dia tuh. Itu bisa dipakai tadi pertengkaran terus-menerus boleh. Iya. Tapi bukan perzinahan. Oke. Itu makanya putusan itu salah. Yang Bang Hotman garis bawahi adalah alasannya itu Alasannya itu di undang-undang jelas harus karena perzinahan. Oke. Pacaran belum tentu berzina. Ya? Benar. Berselingkuh dalam arti masyarakat ada dua, selingkuh berzina atau selingkuh tidak hanya pacar-pacaran gitu loh. Hanya Oke, oke, ngobrol-ngobrol nonton apa ya. Iya. Oke. Ini ada komentar netizen yang merasa pernyataan Bang Hotman mengenai konteks selingkuh nih. Coba kita lihat dulu komentarnya ya, Ya. kita bacakan. Yang bikin risih tuh ngobrol di kamar tamu. Bertamu kok di kamar kecuali lebih dari 1 orang. Oke lah sih, entah deh. Ngobrol dengan laki-laki di kamar tamu, pintu tidak terkunci. Suami tidak ada di rumah, tidak bisa disebut selingkuh ya. Berarti laki-laki boleh juga kayak gitu. Tanya, pakai tanda tanya. Tanda tanya. Karena memang cowok itu oleh Paula dan suaminya diizinkan menginap di rumah itu. Jadi memang tamu keluarga. Jadi kalau misalnya si suami pergi, masa tamunya harus diusir? Benar. Jadi memang tamu keluarga sering nginap di situ Mungkin gitu loh. bagusnya ada orang ketiga kali ya, jadi ada Ya bagusnya jangan kasih nginap cowok di rumah kamu. Kalau gua mah Harusnya. enggak, jangankan ngasih nginap. Tadi begitu Raffi datang, coba dekat-dekat aspri gua langsung gua jaga. Karena sama-sama buaya darat. Ah.
Beda ya. Abang baru buaya darat, saya buaya darat, laut dan udara. Oh, Ya. kalah. Laut dan Dia udara lokasi loh tuh. gitu. Oke. Dan satu lagi, mengumumkan jubir pengadilan mengatakan isi durhaka, ada pihak ketiga, berarti kan arahnya kan ke zina. Itu nggak boleh. Tapi ini kalau seperti ini, apa langkah-langkah yang bisa ditempuh lagi? Banding. Oh, namanya banding. Kalau saya bilang sama Paula, banding. Dan kedua, itu jubir hakim adukan ke Mahkamah Agung. Kalau dia kan adukan ke Komisi Yudisial, itu kurang tepat karena Komisi Yudisial itu tidak turut campur soal substansi isi kasus, putusan. Adukan ke Bawas Mahkamah Agung. Kenapa dia mengumumkan, dia bukan hakimnya, dia hanya jubir. Oke. Itu kan jubir pengadilan. Kenapa dia tega mengatakan Istri durhaka. Cerai gara-gara ada pihak ketiga. Ya, Pihak ketiga itu kan maksudnya arahnya kemana? Ya. Kalau itu kan yang bisa dilakukan oleh Paula. Yang bisa dilakukan oleh Baim, kalau misalnya Paulanya banding. Ya dia, karena Baim kan sudah menang. Dia hanya bersifat membela diri, mempertahankan putusan itu. Baim kan sudah menang, itu loh. Oke. Ya. Ini ada kabar tersebar juga katanya Paula sebetulnya mengalami ada penyakit yang cukup kritis sejak awal pernikahan. Itu benar atau tidak nih? Paula kan sakit kritis apa? Disebut pemicu cerai. Kondisi terkini diumbar pengacara Baim Wong. Apakah abang mendengar tentang ini juga kah? Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar? Oke. Ya, tapi itu tidak ada dalam putusan kan? Kita fokus kepada putusan. Enggak, ini saya memperjelas di sini bahwa secara hukum berzina itu kalau ada bukti satu pengakuan. Ya. Siapa pihaknya pengaku. Kemudian ada saksi, bahkan dalam Islam itu minimum 4 saksi. Kemudian si wanitanya hamil, ya itu dia, ya. Kalau cuma chatting dekat-dekat, itu bukan perzinahan, gitu loh, ya. Bukan, nggak bisa langsung disebutkan durhaka. Berarti banyak benar dong istri orang durhaka. Karena gua dekat banget sama, ada ribuan istri orang yang saya suka chatting-chattingan. Masa semua durhaka? Iya. Saya nggak ikutan komentar lah kalau gitu bang, saya takut salah bang. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa Rapi? Kan ntar dia bawa gua, ya kan rapi, begitu lagi. Nanti kan gue diem aja makanya. Tapi tetap walaupun kami lagi kan terus ya gimana? istri kami tetap bahagia kan? Iya dong. Istri kami tetap bahagia. Ya, jadi nggak kayak suami-suami lu yang lain pada nyimpan di apartemen. Oke, tapi keputusan pengadilan kalau tidak salah pengasuhan anak itu cukup adil 2 minggu dan 2 minggu katanya, betul ya? Ya. Tapi banyak yang ngomong kenapa nggak di Paula aja dan sebagainya. Tapi ya udah itu keputusannya ya. Ya, itu. Jadi abang tidak akan membela salah satunya menjadi pengacara, tidak? Enggak, saya hanya memberikan Advice. pencerahan hukum ke publik. Jangan lupa Instagram saya itu sampai istana pun buka loh. Jadi sangat berpengaruh. Walaupun saya tidak ikut, Ya. Instagram saya apa yang saya omongin itu, pimpinan Mahkamah Agung pun buka itu selalu. Ya. Petinggi-petinggi kepolisian jenderal, ya termasuk contoh yang di Lampung, yang 3 polisi, Ya. yang 3 polisi Kampung ditembak Ayam. di judi ayam. Iya. Kan nggak lama benar TNI-nya nggak ditembak jadi tersangka. Kayak posting, Pick up. besoknya langsung kasat WA saya. Ya. Besok kita bereskan mas. Bahkan ketika Bang Hotman kemarin memposting katanya, ayo Paula jadi asisten pribadi spesial saya. Orang kalau kan saya baca komentarnya, ketika Bang Hotman udah speak up berarti ada sesuatu yang menarik untuk dibahas. Saya tidak usil. Kalau ada hal hukum yang benar-benar melanggar etika keadilan, disitulah saya bicara. Tergerak untuk ikut. Benar. Yang bikin orang penasaran, apakah setelah ini akan ada pertemuan antara Bang Hotman dan Paula untuk melanjutkan kasus ini, atau hanya chatting-chatting saja? Kita nggak tahu. Kalau maunya sih, kapan dan sama saya Paulanya. Wih. Ya kenapa enggak? Iya benar. Ya, oke deh. Kita doakan yang terbaik buat Paula maupun Baim ya. Serta ini Amin. kita juga akan membahas kasus viral dari dunia kesehatan. Sesaat lagi tetap di FVP For Your Pagi. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku
obrolan tadi kalau memang ini sama Bang Hotman Paris itu gak ada habisnya cerita-cerita. Bener. Mau cerita apa? Kasus. Mau cerita dansa. Iya. Mau cerita aspri-aspri. Nah, ini bukan tentang kasus tapi tentang aspri khusus. Asisten ini. pribadi Raffi. Kok ada rapinya? Oh bukan ya? Bang Ya, Hotman dong. kemarin. Kalau ada gitu, setiap kalau ada gue datang asprinya, gua doang digituin. Gak boleh. Nah, tapi sekarang yang lagi heboh diperbincangkan undangan Bang Hotman kepada Paula untuk bisa menjadi aspri khusus. Bahkan disebutkan jadwalnya hari Senin di Bali dan lain-lain. Itu aspri biasa, aspri khusus bedanya Jadi gimana? sebenarnya itu hanya meramai-ramaikan aja. Celotehan aja. Kebetulan saya lagi di Bali di Atlas, lagi berdansa, ya kan? Ya, tapi kalau memang dia kebetulan tertarik, kenapa tidak? Ya kan berkelas dong. Iya. Ya, Aspri berkelas biasa dong. sama aspri khusus bedanya apa? Ya, aspri khusus itu lebih full time lah, ya kan? Dan saya yakin saya bisa bayar gaji dia lebih besar dari nafkah yang dikasih Baim Wong. Mantap bener. Emangnya tahu, Mbak Imo kasih nafkahnya berapa tahu? Ya udahlah, kalau kalian artis itu pasti kalah lah sama Hotman Paris lah. Iya bener. Udahlah, Kalau sama saya iya. Tapi orang gua jadi menteri aja nggak mau. Lu tahu kan gua nggak mau jadi menteri? Tapi ada rekaman juga kok nggak salah, gue pernah lihat katanya bulanannya tuh 80 juta per bulan plus 100 juta untuk keluarga katanya. Saya bacanya seperti itu. Tanya Paula, dia mau berapa sih? Wih. Tapi Oke. Bentar, Bang Hotman, tapi kan nggak jadi pengacaranya, tapi tertarik dengan kasus perpisahan ini. Ya. Karena ada ucapan-ucapan di pengadilan yang menurut Bang Hotman kurang pas. Itu Ya, saja, sebatas itu ya? saya itu selalu hadir setiap ada ketidakadilan dan ada hal yang tidak sesuai dengan hukum. Itu aja. Di mana kasus manapun, sudah ribuan pencari keadilan saya tolongin, terutama dengan viral di Instagram saya. Sudah ribuan, sudah hampir 100 pemerkosaan. Sudah puluhan mati di pesantren. Gara-gara dibilang sakit padahal dianiaya sesama santri. Ada, ya. Ya, sudah nggak kehitung lagi. Sudah nggak kehitung. Jadi setiap saya posting itu memang pertama para pejabat itu percaya yang saya omongin itu benar. Ya. Karena saya memang ahlinya. Dan kedua, follower saya hampir 10 juta. Wow. Dan hampir semua pejabat tinggi memfollow. Jadi Dan semua menteri tahu. Jangankan menteri, Prabowo Subianto klien saya 25 tahun. 25 tahun. Sampai sekarang? Ya sekarang udah jadi presiden. Adiknya klien saya Hasim Konglomerat. Tuh. Oke. Ya. Jadi ketika ada sebuah ketidakadilan tergerak untuk Selalu saya meluruskan. begitu. Instagram saya itu makanya Instagram saya itu nggak boleh asisten saya yang pegang. Harus saya yang edit. Itu beneran? Iya, Ya. pantesan suka salah-salah ngetik, suka salah oh ini nge-post, pantes. Ya, Gambarnya suka begini. Karena kadang-kadang subuh-subuh mata masih kurang-kurang. Salah ketik lah, salah inilah. Typo. Typo, nggak sama gambarnya. Suka kepotong sebelah. Tapi alami berarti alami. Saya mau panggil dulu. Sini dulu aspri saya satu nih. Mana? Nah, kamu lihat. Inilah contoh aspri saya sini. Oh lihat. ini. Eh. Oh, halo. Tangan jangan dekat-dekat Oh, kan kalau ke saya begitu kan. Coba lu, Coba dia ke sana dong. Ya, tiba-tiba coba lu lu ya. aja. Gue mau Ya. tuh Coba. biasa apa kabar? Gue lu gak dilarang. Nggak negor dia bang. Dia Gua percaya sama ditegur. gue baik-baik aja. Lu bahaya. Ya, ayo silakan duduk, silakan. Ya. Pakai ini, ditutup ini lu. Maaf. Oke. Kamu siapa namanya? Nama aku Valen. Ya udah. Ada. Valen ya. Udah berapa lama? Usia berapa? Aku 21. 21. Udah 21. Saya umur 30 secara biologi. Ini Secara KTP udah parah. udah berapa lama jadi aspri? Lumayan lama. Cerita aja ke Gapet apa? Keciduk waktu malam apa Keciduk tuh? lagi? Malam apa itu yang Halloween. Oh, iya. Halloween. Oh, berarti Kamu lagi udah Halloween. Oktober. Ya. Lihat Pak Hotman di acara. Terus foto bareng kan? Oh, kamu yang ngajak foto. Iya. Sama Cewek teman-teman. yang ngajak foto aku, nggak pernah aku minta foto sama cewek. Dia tahu itu. Makin sombong aja nih orang. Terus. Dan waktu itu hampir ratusan cewek minta foto
tiap malam saya kalau ke klub begitu. Salah satu dia. Valen, abis itu langsung ditawarin jadi Aspri. Katanya gini, kamu kerja di sini katanya. Enggak, kataku. Tapi katanya, minta nomor WA kamu dong. Oh ini yang minta nomor WA. Tapi itu yang minta foto. Ini minta foto, ini minta nomor WA. Kalau sudah kira-kira target berikutnya harus minta nomornya. Langsung dikasih. Valen langsung dikasih saat itu juga. Senang banget dia. Ya. Langsung besoknya makan yuk. Langsung udah berhias dia dengan keren. Tapi jadi tahu tentang hukum, dunia hukum dan lain-lain ya. Jadi tambah pintar juga kamunya ya. Iya. Tapi kamu seneng gak jadi Asprinya Pak Hotman? Digaji berapa kalau boleh tahu? Rahasia bilang. Hah? Mana kemarin tas yang baru beli? Nggak dibawa. Oh coba. Tugasnya tuh apa aja sih Aspri itu? Ya ini barusan, coba ceritain. Ngerekamin. Ya, take video, foto, terus beresin berkas dokumennya, bawain semuanya. Beda Aspri, beda tugas. Beda Aspri, beda tugas. Ada Aspri yang khusus untuk hukum, beda lagi. Wow. Yang background sarjana hukum beda lagi. Ya. Kalau ini lah sekarang untuk syuting bawa, ya. Nanti saya kerja di kafe dia yang ada di sekitar lah, telepon orang, pesan minum. Ya, jadi itu semua for bisnis. Jadi jangan kira itu saya lakukan itu gara-gara saya laki-laki nakal, enggak. Benar. Ya. Nah, itu gue setuju sama kayak gue juga. Gue hanya gimmick di TV. Jangan itu karena gue playboy, gue hampir seru-seruan aja. Tapi memang misalnya gini. TV, acting. Dari 20 tahun lalu kalau saya ke Bali, itu cewek pakai bikini bisa puluhan meter antri minta foto. Dan itu yang ngevideoin istri saya. Iya. Ya memang Sesantai itu. ya memang suaminya selebriti mau diapain? Sama kayak saya kalau mau meeting sama cewek cantik yang dadanin saya siapa? Istri saya. Iya. Kamu harus keren, pakai baju Jadi yang bagus. istri solehah banget. benar. Iya, Ya, biar tapi kamu memang ketemu kan orang itu kan dihargain spontan. gitu. Kadang-kadang cewek itu minta dipeluk. Jadi istri saya udah tahu bahwa memang begitulah kehidupan saya, bukan karena saya nakal. Sekarang saya punya klub A62 night club seluruh Indonesia, Holy Wing. Ya. Itu kan perlu dansa-dansanya itu dipublish. Iya. Ya. Ibarat kau punya toko roti, kau kan harus Kelihatan ramenya. harus kelihatan agar suami-suami orang tergoda datang. Gitu loh. Mendingan kita gini aja deh daripada tadi sepanjang omong ini bener gak? Nah mendingan ini nih. Ini dia dusta atau fakta. Bang, dusta atau fakta? Walau punya banyak Aspri, Hotman Paris seorang family man yang cinta dengan istri dan anak-anaknya. Itu fakta. Istri saya notaris, teman kuliah saya waktu Fakultas Hukum. 3 anak saya semuanya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris. Bahkan putri saya jadi pengacara di Inggris. Umur 28 tahun mampu bersaing dengan anak-anak kerajaan Inggris jadi pengacara. Buah dari cinta dari seorang Buat bapaknya. dari cinta, dan di mana mereka perlu aku selalu ada. Oke. Sesudah itu nakal dikit dengan Raffi. Rapi lagi. Pokoknya Raffi gak tenang hidup lo di pagi ini ya Pi. Oke. Dusta atau fakta? Gaji jadi Aspri seorang Hotman Paris itu lebih dari 15 juta per bulannya. Dan Hotman Paris habis ratusan juta hanya untuk gaji para Aspri. Oke, kemarin saya lagi dansa di Bali. Tiba-tiba aku dapat WA dari dia. Aku mau perawatan salmon apa tuh? Salmon. DNA salmon. DNA salmon. Ya. Dipikir salmon sashimi nih orang nih, kan coba. salmon sashimi dimakan. Langsung 17,5 juta. Iya. Hanya itu tok. Ya. Iya. Ini orangnya nih. Dikasih. Dikasih. Dibayarin. Saya juga bisa kalau gitu, kamu jadi Aspri saya aja lah, bagaimana? Terus sebelumnya tiba-tiba tas ini bagus deh. Dia juga. Siapa lagi? Apa coba? Tas apa tuh? Tas apa? Chanel berapa? 80 juta? 200 juta? Tuh. Mundur deh. Transfer. Itu hitungan detik transfer. Dia doang atau semua Aspri kelakuannya sama? Orang Aspri yang menurut saya berguna untuk saya, untuk bisnis saya. Oke, benar. Jadi nggak ada, semua juga ada take and give. Benar. Gitu kan? Ya. Coba kalau saya bawa dia dansa kan memukai kakinya putih. Iya, bersih, ya kan? benar.
Iya dong, coba berdiri dulu. Berdiri. Coba, Iya. coba berdansa dulu, coba. Ayo berdansa, Ayo, dansa dulu. Ayo, it's dansa dulu. my life, Keren. It's my life. Kameramen lu ya. Dan sama aku aja. Dan sama aku aja. Ini kameramen. Dan sama aku. Coba lu. It's It's my. my life. Nggak menarik ah. Nggak menarik. Lagunya sama, lantai dansa sama hasilnya Iya. beda. Beda hasilnya. Kata Bang Hotman, Beda. panitia panik. Panitia panik tuh. Oke, dusta atau fakta? Hotman, kasih uang bulanan buat istri itu unlimited. Is. Unlimited karena pada dasarnya gini dong. Kadang-kadang misalnya saya pun dapat duit 5M, misalnya 5 miliar. Saya nggak di rumah, suruh simpan istri. Itu sampai kapanpun saya nggak ingat lagi. Oh. Ya bisa. Sama kayak saya. Ya, saya nggak ingat lagi. Ya, Bebas aja udah. iya. Istri saya juga orang baik dan tidak suka foya-foya. Oke. Bahkan hampir mendekati 1 triliun. Wow. Iya. Ya. Tapi istri tahu nggak beliin tas buat Asprinya? Secara detail nggak boleh tahu. Lah, jadi tahu deh Jadi sekarang. tahu dah ini. Dia nggak pernah nonton infotainment. Oh iya. Iya. Kita harus jaga perasaan. Itulah makanya aku Halo, selalu. Bu Hotman, saya lagi nonton Drat Sujung nih, belum di FYP, Bu. Cepu juga. Mati. Itulah tekniknya menjaga perasaan istri. Satu lagi contoh, tanya dia, saya tidak pernah tidak pulang di Jakarta. Selalu pulang. Selalu pulang. Gitu, Pi. Iya. Iya. Saya Ingat dulu peristiwa Cibubur. apalagi Hanya biasa saja. Oh itu. Hah? Itu yang itu. Iya itu jauh banget Cibubur. Oh, iya. Jam 4 pagi diusahakan pulang. Iya. Begitu istri bangun, kita ngorok. Padahal baru merem. Iya, padahal merem. Baru merem. Akhirnya, oh hak suami saya pulang, oke. Sakit hati dia kalau suami nggak pulang. Itu makanya Larut apapun pulang. makanya aku selamat. Oh itu tips. Ya. Makanya aku selamat. Tips and trick. Oke, terakhir nih, dusta atau fakta? Outfit Hotman Paris dari bawah sampai atas bernilai miliaran itu sebetulnya ingin membuat rival Bang Hotman minder dengan kekayaan seorang Hotman Paris. Tidak. Rival saya itu pengacara-pengacara kasus-kasus receh, bukan saingan saya. Saya 20 tahun dulunya jadi pengacara internasional berhadapan dengan bule-bule. Ya, Anda tahu, saya 20 tahun gabung sama asing, saya 4 tahun di Australia, yang pengacaranya bule 700 orang. Bule itu orangnya sombong. Kalau melihat orang Asia dia nggak remeh. Tapi kalau kita masuk, dia tahu ini Louboutin harganya 80 juta. Benar. Dia apalagi dia tahu berlian, dia tahu ini 15 miliar hanya ini doang. Iya. Jadi udah langsung dia ini orang pasti berkualitas gitu loh. Jadi itu semua adalah to convince untuk menambah kepercayaan diri. Dan orang Saya dalam bisnis persaingan. Saya dalam bisnis perselisihan, persaingan. Jadi harus membuat lawan itu jiper duluan. jiper sama kita. Itu hanya ini untuk ini hanya untuk penampilan dalam rangka bisnis, bukan mau sombong. Iya. Tapi kadang ada orang menghargai dari outfit juga, makanya oke. Iya benar. Makanya contoh sekarang ini, dulu waktu saya mula-mula berduit, setiap saya mobil mewah, sampai ke Tapanuli pun saya bawa mobilnya, pamer ya. Ke Tapanuli itu dibawa mobil Ya mewah. pulang kampung, ini loh saya udah sukses. Sekarang di garasi saya, bahkan ada saya baru beli Lamborghini 22 miliar, saya pakai pun belum pernah keluar, ya kan? Belum Buat pernah saya apa? pakai. Jadi Udah buat apa? untuk apa lagi pamer? Udah tahu kan? Iya benar. Bukan, karena udah nggak bisa nyetir sekarang. Tak udah gini kali. Nemu aja celahnya lu, Pi. Beli bisa, pakainya nggak bisa. Tapi Lamborghini terbaru Bang Hotman udah punya. Udah punya. 22 miliar. Iya, Iya. itu dia. Tapi nggak dipakai ya? Belum dipakai, Mas. Biasanya saya pakai itu hanya untuk beli bakmi, mie ayam di Mie komplek. ayam pakai Lamborghini. Yang Lamborghini lain juga ada. Jadi Iya. ada ya. Ada khusus mie ayam, ada khusus. Ada 3 Lamborghini-nya. Iya. Iya. Dan emang positioningnya udah mewah duluan sekarang ya. Ya, jadi semuanya itu confident, meyakinkan gitu.
Oke, ini ada artikelnya juga nih. Coba kita lihat. Habis kena infeksi liver, Hotman Paris akui alami sakit pada bagian ini sampai butuh alat bantu. Apa tuh Bang? Hah? Oh, ini maksudnya? Ya. Jadi saya... Aku mau nanya deh, tadi nggak enak itu apa Iya. sih Bang? Ini, jadi saya kalau saya kan minimum 3 kali seminggu ke night club punya kita. Harus itu. Bukan harus, tapi Sebagai marketing lah. Karena pengusaha-pengusaha kalau ada Hotman dia senang. Ya. Suara dentuman musik itu, Iya. itu mengena ke saraf. Jadi saya tanya dokter Singapura, ada 3 penyebab kita jadi tuli. 1 sinus, Oke. 2 sarafnya melemah, 1 lagi saya lupa. Saya si sinus nggak ada, saraf melemah mulai. Jadi kalau orang di night club itu ngomong apapun gue dengar, tapi gue nggak tahu dia ngomong apa. Lihat tuh bahasa mulut Ada aja. satu lagi saat pendengaran telinga kita berkurang. Saat istri ngomel-ngomel, saya pura-pura aja nggak dengerin. Nah ini dia nih. Jadi kata dokternya agar sarafnya itu tidak terlalu dipaksa. Benar. Oh, Ya ini bantu pendengar ini dan ini. Iya. Ini pakai ini yang modern yang harganya 200 juta. Ini Bang, Ya, ini pakai kiri kanan 207 ya pakai charger, ada kayak nyambung ke handphone. Iya. Ini bisa di setel di handphone mau suara kuat atau tidak. Kalau di Jakarta ada, tapi cuma yang murah-murah yang 20 juta yang pakai baterai. Kalau ini persis seperti handphone persis kayak handphone dicolok, dicat tiap hari ada lampunya sini. Bang maaf, ini kan lagi nggak dipakai. Kedengerannya tuh berapa persen ini? Enggak, kalau biasa kedengaran semua. Kalau kayaknya kalau suara musik, suara itu langsung ke saraf gua menggelegar langsung berakibat. Jadi terutama ini untuk suara musik, suara DJ, suara diskotik gitu loh. Perlu tuh. Kalau sekarang coba lu ngomong apapun gua dengar. Minta dong 100. Hah? Minta dong 100. Oh, nggak dengar gua. Ya bisa ditanya dengar. Lucu nih orang ya. Tapi lucu Udah ya. masuk tuh. Tapi kalau Bang Hotman itu memang udah hidupnya, yang penting sekarang tujuan hidup Bang Hotman apa sih? Santai di usia sekarang itu. Saya tidak bisa tidak bekerja. Sekarang ini aspri saya, tanya sama dia. Saya bangun jam 4 tiap hari kerja. Gara-gara itulah saya kemarin kenal lever. Sekarang saya ganti kerja jadi usahakan olahraga. Berenang saya tiap pagi. Terus kedua, jam 7 puluhan pengacara sudah datang ke rumah saya. Jam 7 pagi. Tanya dia. Beneran? Ya, sudah pada bawa berkas perkara. Ada asisten dari lulusan Belanda, lulusan mana, lapor sambil saya renang. Gimana gugatan nomor sekian? Sambil mikir. Gimana? Kadang-kadang itu gugatannya baca lagi. Kadang-kadang gue bilang, tolol lu, gerobah, renang lagi gitu loh. Enggak, dia sampai berenang kan nggak denger. Padahal pas dia ngomong tadi tuh, ini lu aja berenang kata orang. Tapi yang jelas banyak yang membutuhkan Bang Hotman. Sehat terus Bang Hotman. Thank you. Nah, Jadi intinya kerja teruslah, itu merupakan bagian dari hobi. Bikin kita alive. Iya. Berasa bermanfaat. Bermanfaat gitu loh. Bang, mohon maaf Bang, duitnya jatuh lagi cepet. Ya Tomu. 200 deh. Banyak Sekarang banget jatuh ya. cepet. Cepet, ya. Pantesan penonton di sini lihatnya ke duit Iya, aja lu. benar. Udah. Kalau tadi sudah kita lihat ada wanita cantik, kali ini laki-laki ganteng. Dokter tampan akan ngobrol tentang sesuatu yang viral yang ada hubungannya dengan mohon maaf, kesehatan. saya antar dulu ya. Aslinya. Oh bahaya. Awas, Yaudah, bahaya. tetap di FYP Order Pagi. Pagi, pada Berjagain. Ya, kembali yang disorot jangan profesinya tapi itu karakter orangnya saja, itu oknum. Ya, itu Oknum. waktu. Ya. Nggak boleh sebut karakter. Dan bersama kita ada Dr. Tom dan juga Dr. Niko. Niko. Dr. Tom ini dokter ahli saraf, spesialis saraf. Kalau Dr. Niko masih dokter umum. betul. Kalian berdua melihat kasus-kasus ini bagaimana? Dari aku dulu ya. Yang pasti kaget ya, shock banget dan bikin mencoreng pastinya nama baik dokter. Dan ini jadi PR kita juga nih
dokter-dokter yang lain juga untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya nggak semua dokter kayak gini, bahkan banyak dokter yang masih bagus gitu loh, yang Lebih masih banyak yang bagusnya beretika, sebetulnya. iya dong. Dan juga aku sih berharap semoga media sosial juga mengangkat dokter yang bagus-bagusnya juga, jangan bukan hanya karena hal ini diangkat-angkat terus sehingga jadi citranya malah makin jelek gitu harapannya. Walaupun kenyataannya ada yang seperti itu. Betul, makanya ini kita bisa semoga bisa meluruskan dan bisa meyakinkan kepada masyarakat biar bisa lebih yakin bahwa nggak semua dokter tuh kayak gitu kok. Oke, Gitu, Kak. Dr. Tom gimana? Ya, kalau Kok bisa saya- seperti ini ya dok? Ya pertama-tama sih saya turut berduka ya bagi keluarga korban sudah sakit, tiba-tiba harus mendapat perlakuan yang seperti itu dari dokter-dokter. Itu sangat disayangkan sih ada oknum-oknum yang tega melakukan kelakuan-kelakuan seperti itu yang tidak terpuji. Ya balik lagi seperti yang dokter Niko bilang, di Indonesia itu banyak sekali dokter-dokter yang tulus, yang siap untuk melayani pasien-pasien yang sedang sakit dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, dari berita-berita ini ada efeknya nggak? Misal orang-orang jadi sungkan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ada efeknya nggak dari obrolan teman-teman? Kalau dari sejauh ini sih karena citra yang baik dari rumah sakit dan teman-teman sejawat yang lain juga masih dapat dipercaya, sejauh ini masih belum berkurang sih. Betul. Nyatanya juga selama pengalaman pribadi setelah kejadian ini, alhamdulillah dari kepercayaan pasien di rumah sakit kita masing-masing tuh masih aman ya Kak ya. Dan semoga nggak sampai ada pasien yang kayak gimana-gimana. Cuman mungkin bisa lebih mengingatkan aja ya kalau emang ada beberapa pasien yang panik mungkin bisa mereka lebih aware aja kalau mereka nggak nyaman boleh kok request. Misal kayak mereka minta dampingin perawat itu gitu, dia. boleh. Hak pasien itu apa saja sebetulnya? Salah satunya ya itu ya, dia boleh membawa pendamping, tapi namun apabila nggak ada pendamping, kalau memang dilakukan pemeriksaan yang sensitif gitu ya, itu bisa hak sebagai pasien tuh minta ke dokternya, boleh nggak aku didampingin sama perawat Istrinya cewek kalau gitu. istri kamu cantik, kawal deh. Ya, soalnya dokter juga ada buaya darat kan. Kenapa tiap ngomong gue darat itu terus? Kena lagi. Awain lagi lu. Tapi intinya pasien punya hak untuk menolak tindakan juga bisa. Boleh sebenarnya. Mana menolak udah dibius. Oh iya juga. Yang kasus itu ya yang USG itu kan sebetulnya dia bisa Iya, jangan kenapa dok. dia diam saja ya? Jadi sebenarnya Bang, Gini-gini kok masih diam gitu loh. Kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya pribadi Di ya, halo gitu. Halo. Jangan-jangan Saat di halo. Halo. oke juga. Halo, maksudnya halo. Jadi gimana? Halo gitu. kalau menurut pendapat aku pribadi, mungkin sebagai kita POV-nya sebagai korban dulu nih. Nggak semua korban itu sebenarnya berani speak up Kak. Ketika dia dilakukan pelecehan seperti itu, nggak semua wanita itu kuat untuk bilang nolak. Apalagi posisinya mungkin lagi dalam keadaan genting seperti itu. Mungkin dia ketakutan, dengan reaksi ketakutan dia cuma bisa diem. Kebingungan. Kebingungan, ini apa? dia panik gitu kan. Makanya kita nggak bisa ngejudge sebagai seorang korban juga. Kita harus melihat posisi sebagai POV-nya juga gitu loh. Makanya setelah dari itu kejadiannya, untungnya dia speak up setelah kejadian. Dan ada rekaman CCTV itu Dan sebagai ternyata bukti yang bagus tidak hanya banget. dia sendiri, banyak juga yang lainnya katanya. Katanya sih seperti itu ya Kak. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge seorang korban juga. Jadi kita pasien itu bisa ngomong, saya bisa dampingi atau suster bisa nggak dampingi saya gitu bisa, boleh banget. Dan biasanya kalau sebelum kita melakukan pemeriksaan juga kita ada namanya informed consent. Jadi itu persetujuan antara dokter dan pasien dulu. Contoh, ini sebentar saya akan menyuntikkan ya. Nanti kira-kira setuju nggak nih? Oh ya dok boleh. Nah itu namanya kan informed consent. Dan kita juga bertanya ini obatnya apa yang dimasukkan itu boleh bertanya gitu kan? jelas. Dan Jadi- kewajiban dokter menjelaskan sebetulnya. Benar, jadi setiap dokter tuh kita itu wajib menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan-tindakan yang kita lakukan. Terlebih pemeriksaan-pemeriksaan yang membuat pasien tidak merasa nyaman seperti membuka baju atau pemeriksaan-pemeriksaan yang rentan menyebabkan nyeri misalnya kayak dicubit atau apa itu kita perlu menginformasikan kepada keluarga ataupun kepada pasien. Oke. Ini kan yang tersebar pasien mendapatkan perlakuan kurang baik dari dokter. Tapi pengalaman dokter pernah nggak mendapatkan perlakuan kurang baik juga dari pasien? Kalau dari pasien sejauh ini nggak pernah ya, cuman mungkin ada beberapa yang kisah nyata ini lah ya. Jadi dia datang ke IGD pas aku lagi jaga IGD, ternyata dia nggak sakit.
Cuma dia pura-pura sakit biar ketemu aku. Modus. Pernah. Itu mah Cuman gue, aku jadinya lebih ke seneng aja, happy. Aku tetap kayak ya apresiasi lah. Mungkin dengan cara seperti ini dia bisa ketemu. Tapi akhirnya aku edukasi lagi baik-baik. Bahwasanya kalau IGD itu untuk pasien yang genting. Jangan lagi kayak gini ya, maksud aku gitu. Ya udah, itu sih mungkin kejadian yang paling kocak. Oh, dokter Tom ada pengalaman gimana? Kalau saya sih paling sebatas pasiennya itu minta nomor WhatsApp aja. Biasanya sih modus-modusnya di situ, Bang. Oh gitu. Jangan panggil abang dong. Tuh, Panggil apa? Panggil apa deh? aja Irfan. Tapi ini kan sebagai dokter dan content creator seberapa penting sekarang kan dokter keren-keren nih kayak begini nih penampilan itu buat seorang dokter dan plus content creator. Ini aja buat Bang Hotman aja lihat tuh. Iya. Cila. Wih. Kalau pengacara tuh standarnya Bang Hotman harus belimbing harus segala macam. Kalau ini udah content creator, Tapi, pengacara, bisnis jujur deh. creator. Kenapa tuh? Lu juga manusia normal kan? Normal tuh, Pak. Kuliah fakultas kedokteran tidak merubah sifat manusia kan? Oh enggak. Tetap kau suka yang cantik kan? Suka dong, Bang. Ah, itu dia tuh. Jadi bagaimana kalau Lagi menolak arahnya ke kemana sudah? iri? Ya, ini arahnya itu bahwa memang dokter itu manusia normal. Iya. Datang wanita cantik, ya, apalagi dokter kandungan. Aku nyesal kenapa gua kan dokter kandungan. Iya. Jadi, Ya maksudnya jadi dokter kandungan kan bagus niatnya menyelamatkan Iya, jiwa-jiwa iya, manusia. bener, iya. jadi persentase ada godaan itu banyak gitu loh. Betul. Ya karena kalau saya kan berhadapan dengan dokumen tiap hari. Jauh lebih sedikit godaannya dibanding dengan mereka. Sementara mereka juga manusia normal. Iya. Jadi Itulah itu akan terus-menerus ada terjadi. Iya, iya. Cuma makanya perlu sanksi yang lebih keras, itu aja. itu pentingnya iman dan juga profesionalisme Betul. kalian. Nah. Justru malah menurut aku ya Bang, ketika kita pendidikan, itu tuh kita diajarin bukan cuma ilmu doang, tapi dari segi etika, komunikasi. Pendidikan itulah yang ngebikin kita semakin growth gitu loh. Jadi ketika bertemu pasien, kita udah diajarkan sedari dini mungkin saat kita kuliah, apalagi pas kita lagi koas, residen gitu. Kita bertemu dengan pasien tuh udah jadi profesional. Tapi pasien cewek juga banyak yang genit. Ya itu tadi makanya Ada minta rumah WA. rumah sakit di Jakarta Selatan karena dokter kandungannya ganteng. Aduh, mak antri di sana jadi pasiennya. Ya, ya, Ada, ya. itu ada. Ya itulah ya. Ya, lebih ke profesional sih di saat kita di lapangan. Kalau emang mungkin dia suka atau fans sama kita ya kita bersyukur aja. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, mungkin kita akan wanti-wanti. Dan kita juga berhak sebagai seorang dokter juga didampingi juga sama perawat. Gitu Boleh. kan. Iya Harus boleh rata-rata. juga. Dokternya pun Iya kalau terus bisa. demi saya gitu. Kalau Ya. dokter ada perawat, kalau Bang Hotman ada aspri. Itu dia, oke. Terima kasih sudah Terima kasih, bergabung dokter. ya. Terima kasih. Sama-sama ini. Oke, buat rakyat terima kasih banyak nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Kira-kira bintang tamu siapa lagi ya besok di FYP. Makanya follow Instagram kami di FYP_Transsurgeon. Tetap saksikan terus FYP for your pagi. Sampai jumpa.